Kembali lagi di channel YouTube Total Quality Indonesia, masih di segmen Success Talk dan masih bersama kita di sini Bapak Purwoko, General Manager dari PT Polindo Utama. Nah, mungkin Bapak bisa sharing ya Pak ya secara singkat Pak ya, kalau Polindo Utama kan menjadi pioner perusahaan recycle plastik seperti itu. Itu kira-kira apa sih Pak yang menginspirasi perusahaan kita ini untuk membuat bisnis seperti itu, Pak Purwoko? Silakan. Oke, baik. Jadi memang Polindo ini sebenarnya awalnya dimulai dari perusahaan dagang, Bu. Yang owner atau pendiri Polindo ini sebenarnya dulu jual beli plastik. Ya, jadi awalnya dari situ. Kemudian melihat peluang juga, dulu memang belum banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang recycle ini. Kita berpikir waktu itu bahwa materialnya banyak tersedia di masyarakat, dan juga di samping kita bisnis ya, karena memang pengusaha pasti yang dilihat pasti profit dulu ya Bu ya. Itu kita nggak bisa pungkirin ya, bahwa tapi di sisi lain juga kita bisa membantu juga ya, membantu masyarakat, membantu pemerintah juga untuk membantu di dalam rangka penanganan sampah. Di samping juga memang kita berdiri di perusahaan yang jauh dari perkotaan dan rata-rata di kawasan kampung ya, sehingga banyak juga memang dari masyarakat sekitar yang memang pendidikannya tidak terlalu tinggi. Ini kita bisa bergabung dengan kita, setidaknya dia bisa mendapat penghasilan yang lebih. Ya, itu yang menjadi tujuan kita awalnya. Dan kita juga dulu memang pasarnya masih pasar lokal. Jadi kita tidak menyangka juga bahwa pasar recycle itu sekarang menjadi pasar yang cukup besar. Dulunya kita hanya bermain di lokal. Dan kalaupun ekspor biasanya ke Cina, dan biasanya ekspor ke Cina itu kualitasnya pun tidak dituntut kualitas yang istimewa. Nah, pada saat kita kemudian mengarahkan perhatian kita ke Eropa atau negara-negara yang jauh lebih maju, itu juga tuntutannya semakin lebih. Artinya dari segi kualitas barangnya juga harus lebih baik, kualitas pengiriman waktunya juga harus tepat waktu, kemudian juga packagingnya juga harus lebih baik. Nah, ini lama-lama kita menjadi berkembang seperti ini. Jadi sampai saat ini pasar kita lebih banyak ke pasar Eropa atau pasar di Australia, kemudian juga negara-negara maju, bahkan ada yang dari Timur Tengah juga ngambil dari kita. Dan sampai saat ini mungkin kalau boleh dibilang kita menjadi pionir lah ya, perusahaan recycle yang mungkin terbesar di Indonesia ini saat ini, terutama untuk PET ya. Karena jenis plastik kan sebenarnya macam-macam ya. Yang kita olah saat ini baru PET aja. Itu Bu Desi. Oke, kemudian Pak, selain tadi Bapak kan menyampaikan kenapa kita banyak ekspor itu mungkin karena orang-orang di sana lebih open mind gitu ya Pak ya. Kira-kira kenapa kita tidak fokus ke lokal juga lebih banyak itu, selain karena masyarakat kita yang mungkin masih belum tahu pentingnya menggunakan bahan-bahan yang recycle, itu ada hal-hal lain nggak sih Pak seperti itu? Karena Bapak kan sudah pengalaman nih Pak kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya masalah utama adalah mindset berpikir masyarakat kita dan juga pengusaha ya. Jadi di Indonesia itu bahwa recycle itu adalah barang pengganti. Jadi yang namanya barang pengganti itu juga pasti lebih murah daripada barang yang diganti, atau lebih kualitasnya pun juga tidak lebih baik. Nah, ini yang menjadi masalah terbesar kita, sehingga barang recycle ini di Indonesia ini belum terlalu populer. Jadi orang membuat recycle atau membuat suatu barang yang dari bahan recycle ini adalah karena dengan tujuan untuk mendapatkan cost yang lebih murah. Nah, di sini yang menjadi permasalahan kita, bahwa kesadaran saya harus menggunakan recycle itu belum. Sehingga memang pasar di dalam negeri itu akan sulit jika seandainya belum ada, biasalah kebanyakan orang Indonesia itu perlu dipaksa ya. Kalau dihimbau, disarankan itu pasti
susah orang. Tapi kalau dipaksa dengan peraturan, dengan undang-undang, itu pasti semuanya takut. Dan memang biasalah, kesadaran itu tidak datang tiba-tiba ya. Biasanya step-step orang membuat orang sadar, membuat orang itu tahu diri itu kan karena ada pemaksaan dulu. Ya. Kalau udah dipaksa, diancam dengan hukuman, diancam dengan sanksi, itu baru orang perhatikan. Betul. Tapi kalau dihimbau ya, dikampanyekan, didengarkan juga, dilihat juga, tapi tidak diperhatikan. Itu kecenderungan yang saya lihat ya di masyarakat kita itu masih seperti itu. Jadi mau tidak mau ya, saya pikir pemerintah harus ambil tegas bahwa kita harus ada aturan seperti yang saya katakan tadi. Di negara-negara Eropa itu ada kewajiban bahwa pengusaha pembuat plastik harus sekian persen menggunakan recycle. Nah, fenomena yang akan terjadi nanti ke depan, jadi kan memang tidak semua perusahaan yang menghasilkan plastik itu juga menggunakan plastiknya kembali. Nah, mungkin ke depan yang sekarang sudah lagi ngetren, nanti ada semacam yang namanya plastik kredit. Nah, jadi plastik kredit itu nanti perusahaan-perusahaan seperti Polindo ini bisa membuat sertifikat yang berupa pengakuan bahwa perusahaan tertentu ini sudah membeli plastik kredit ke saya. Jadi baru perusahaan itu nanti dia bisa memproduksi gitu. Nah, dia harus bayar sejumlah tertentu sebagai kontribusi untuk dalam rangka pengumpulan plastik ini atau pemrosesan plastik ini. Karena tadi saya katakan bahwa kadang biaya pemrosesan plastik itu lebih mahal daripada harganya itu sendiri. Nah, disitulah kalau nanti sudah ada aturan-aturan seperti itu, kemungkinan relatif lebih cepat sampah-sampah plastik itu bisa tertanganin. Itu sih harapan kita semua. Oke, berarti kalau saya mengartikan nanti itu Polindo itu kayak membuat semacam apa ya? Menerbitkan license, menerbitkan sertifikat. Perusahaan A itu sudah beli sertifikat ke saya nih. Dia baru boleh produksi sekian ton. Dia beli ke saya. Nah, itu nanti fenomena itu yang akan terjadi di dunia, Mas. Kalau sudah mulai di Eropa itu seperti itu. Jadi kita nanti sedang mengajukan semacam sertifikasi juga bahwa kita punya hak untuk menerbitkan itu, sehingga nanti kita juga akan dapat hasil dari itu, sehingga itu yang nanti kita bisa mengurangi kos kita. Jadi kos itu nanti terbagi-bagi gitu. Itu sebenarnya. Oke, kemudian Pak, kalau menurut Bapak sendiri segala kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah atau program dari pemerintah untuk mengurangi sampah plastik ini atau supaya kita bisa daur ulang ini, menurut Bapak sejauh ini sudah efektif nggak sih Pak untuk dijalankan di Indonesia khususnya seperti itu? Kalau saya, menurut pandangan saya, ini pendapat saya, masih belum efektif ya. Banyak juga kalau mungkin Bu Desi lihat bahwa banyak juga sudah bank-bank sampah itu. Kalau kita lihat datanya kan banyak itu bank sampah itu. Betul. Tapi coba efektivitasnya seperti apa? Setiap bank sampah menghasilkan berapa sih satu bulan atau satu minggu atau satu hari? Itu saya rasa masih jauh dari harapan kita. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus melihat dengan cara yang konkret. Kita tidak bisa hanya melihat berapa bank sampah yang ada, tapi berapa yang bisa dikumpulkan dari bank sampah itu. Betul. Itu yang harus kita data. Selama ini mungkin dari pemerintah hanya melihat berapa sih bank sampah yang ada, berapa sih hasilnya, nggak pernah ada data itu. Nah, coba kalau memang hasilnya ada, berapa persentase yang bisa dihasilkan dari bank sampah dengan total sampah yang ada dari kita? Bandingannya berapa gitu ya? Ya, bandingannya berapa? Pasti masih kecil. Masih kecil. Nah, ini yang memang saya pikir kita harus melihat dari hal yang nyata ya. Bagus konsepnya, bagus, tapi mungkin tindak lanjutnya yang masih belum bagus. Karena kadang-kadang ini memang bank sampah itu cenderung sebagai program pemerintah yang penting sudah ada dulu. Iya. Tapi bagaimana kontrol selanjutnya mungkin nggak ada lagi kontrolnya. Ini yang kalau menurut pendapat saya masih kurang efektif dan
saya pikir yang tadi dengan aturan-aturan yang lebih konkret itu yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Itu yang saya ketahui, Bu Desi. Iya, mungkin sampahnya sudah seperti gunung ya Pak ya, tapi kan bank sampahnya masih belum banyak. Ya, jadi karena memang secara ekonomis kan bank sampah itu tidak mendatangkan ekonomis ya, karena itu kesadaran masyarakat yang kesadaran tadi ya masyarakat kita mungkin belum sampai seperti yang tadi saya katakan di Eropa ya, masih berpikirnya ini barang nggak menghasilkan sesuatu buat saya, buat apa gitu. Nanti kalau sudah numpuk banyak di daerahnya baru mikir, oh iya ini gara-gara di sono jual sampah, gara-gara di sono pakai membuang sampah sembarangan, saya yang repot. Nah yang kayak gitu baru sadar gitu. Oke. Terakhir baik. Ya Pak Purwoko, sebelum kita tutup segmen kita, mungkin ada nggak Pak pesan-pesan ya untuk para pemirsa yang sedang menyaksikan channel YouTube Total Quality Indonesia ya Pak ya, yang Bapak ingin sampaikan seperti itu? Ya, kalau pesan dari saya untuk semua pemirsa ya, apapun program pemerintah itu memang sebenarnya cukup baik ya. Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat itu juga bisa mengimplementasikan. Sebagai contoh yang ada program reuse, sama recycle ya. Nah program seperti reuse itu kan sebenarnya banyak hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Paling tidak bisa mengurangi. Seperti contoh dalam satu meeting di hotel atau di pertemuan dimanapun. Nah sekarang semua menggunakan minuman yang sudah ada di kemasan. Ini kan sebenarnya bisa diganti dengan gelas, dengan hal yang lain. Itu beling itu ya Pak ya, yang aku. Ya, itu sebenarnya kan betul. Nah, kan semua sudah ada ya, dengan merek-merek yang dia inginkan, semua dalam bentuk galon kan tinggal tuang, semua beres. Betul. Dan itu bisa membantu mengurangi sampah kita. Kemudian juga reuse, mungkin kayak menggunakan tas yang tadi sekali pakai, kita menggunakan tas yang bisa berkali-kali pakai, itu juga bagian daripada usaha mengurangi sampah plastik. Kemudian juga recycle saya pikir kita sudah jalankan ya. Cuma memang yang tadi saya katakan yang menjadi masalah adalah plastik tipis yang biaya operasional pengumpulannya sampai proses kembali menjadi plastik yang bisa digunakan itu lebih mahal daripada harganya itu sendiri yang plastik yang virgin. Itu yang menjadi masalah. Tapi apapun saran buat pemirsa semua juga setidaknya kita bisa melakukan sedikit yang bisa membantu masyarakat atau pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu. Sebagai contoh yang tadi saya katakan pemilahan sampah itu yang mungkin tidak terlalu sulit kita bisa lakukan. Itu juga bisa membantu di dalam rangka percepatan pengumpulan sampah plastik. Itu yang saya sarankan Bu Desi. Makasih. Oke ya. Semoga apa yang disampaikan Bapak tadi cukup didengarkan ya oleh masyarakat. Baik ya, sudah sih. Iya, supaya kita tuh menjadi lebih sadar lah ya Pak ya, karena pentingnya menjaga lingkungan. Seperti itu, kalau misalnya kita tidak bisa membantu untuk merecycle sesuatu ya kita berarti harus mengurangi seperti itu ya. Setidaknya seperti itu. Betul. Dan memang kampanye tentang plastik, tentang sampah apapun lah, bukan hanya plastik, karena sampah bukan hanya plastik, itu memang perlu juga ya di televisi, di media sosial lainnya, itu juga memang diperlukan. Jangan cuma mungkin ada di media-media yang ternama aja, tapi ke semua media sosial itu saya pikir itu bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi penanganan sampah ini, Bu. Oke ya. Oke, terima kasih banyak Pak Purwoko. Baik, udah sih. Ini ya Pak ya. Terima kasih juga waktunya nih, saya diberikan kesempatan untuk ngobrol di sini. Iya, kita yang juga seneng banget, ini tema yang baru ya Pak ya. Kalau biasanya kemarin kita lebih banyak membahas tentang kesuksesan beliau membangun perusahaan dan lain sebagainya. Kalau ini kan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat ya Pak ya, malahan ya Pak ya. Baik, iya betul sih.
pentingnya kita Iya. mengurangi sampah-sampah plastik seperti itu ya. Apalagi di PT Polindo Utama itu sudah bisa di-recycle menjadi bahan-bahan yang utama seperti apa, yang lebih berguna seperti itu ya Pak ya. Betul. Ya, oke. Ya. Terima kasih Pak Purwoko untuk waktu dan kesempatannya. Semoga nanti di lain kesempatan Sama-sama Bu kita Desi. bisa sharing-sharing lagi ya Pak ya. Mungkin tema Baik. yang berbeda ya terkait tentang kesuksesan dari Bapak sendiri mungkin nanti bisa di-sharingkan Bapak. Saya belum sukses Bu. Mohon maaf. Terima Sebelum kasih semuanya. pensiun Pak, Ya. sharing-sharing lagi nanti. Oh, boleh. Ya, Baik. oke. Ya, terima Ya. kasih banyak Pak ya. Sama-sama ya. Selamat siang Pak Purwoko. Selamat siang. Ya, itu tadi sharing-sharing dari Bapak Purwoko yang sudah bercerita banyak ya di part kita yang pertama, part kita yang kedua. Kira-kira apa sih manfaatnya plastik ya untuk kebutuhan kita sehari-hari selain dibuang. Dan semoga apa yang telah Pak Purwoko sharingkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya kita sebagai jiwa-jiwa muda ya, tetap harus bisa menjaga kebersihan untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya plastik yang daur ulangnya sangat panjang sekali. Kita kembali lagi di Success Talk episode yang berbeda, tentunya dengan narasumber yang berbeda dan kisah-kisah yang berbeda lainnya yang tidak kalah inspiratifnya pada hari ini. Jangan lupa ya, di subscribe bagi yang belum subscribe, di follow juga sosial media Total Quality. Kita kembali lagi di cerita-cerita selanjutnya. Saya Desi, terima kasih semuanya. Apa kabar? Sukses!